Itu kalau untuk breeding ya, breeding dulu nih. Breeding ini biasanya kuncinya di bagaimana kita memilih calon induk dan calon bejantan. Itu kalau dari sisi ternaknya. Karena apa? Karena ada beberapa ternak itu mereka bahkan lebih banyak ya, lebih banyak ternak itu tidak adaptif dengan pakan-pakan kering ya, pakan komplit. Bahkan pakan komplit itu kita buat supaya Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sinatria semuanya. Hari ini kita masih bersama Ibu Vita Krisna Dewi. Kita tetap di podcast yang sama, namun dengan pembahasan yang berbeda dan tentunya lebih menarik. Nah, untuk podcast edisi kali ini kita akan membahas untuk pemula, breeding dulu atau fattening dulu. Nah, itu akan kita bahas tuntas bersama Ibu Vita Krisna Dewi karena memang masalah ini banyak menimbulkan kebingungan di kalangan teman-teman yang ingin memulai peternakan domba seperti itu. Selamat pagi Bu Vita, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bara, alhamdulillah sehat. Nah, untuk pertanyaan yang akan saya ajukan nanti sifatnya benar-benar akan membuka wawasan teman-teman semuanya karena kan memang ini masalah mendasar ya Bu. Nah, mungkin perbedaan mendasar seperti apa sih Bu breeding dan fattening di dunia peternakan itu? Untuk menentukan tujuan teman-teman biar bisa yakin untuk memulai dari breeding kah atau fattening seperti itu. Oke. Jadi breeding dan fattening itu istilah ya, istilah atau pendefinisian peternakan. Jadi kalau breeding itu adalah pembibitan atau peternakan dengan orientasi menghasilkan anakan. Jadi memperbanyak populasi. Sedangkan fattening itu dari fat ya, jadi menggemukkan, jadi menggemukkan. Nah, fattening ini biasanya yang difahami orang itu adalah menggemukkan untuk dalam jangka waktu cepat. Padahal sebenarnya fattening itu ya namanya menggemukkan itu bisa jadi tidak waktunya bukan harus cepat, bisa jadi dalam jangka waktu tertentu yang itu memang sudah direncanakan. Jadi ada pengemukan cepat, ada pengemukan lambat, tapi namanya sama-sama dengan fattening. Nah, apakah perbedaan signifikan gitu ya terkait masalah resiko, kemudian hal-hal apa saja yang perlu kita persiapkan untuk dua peternakan itu kalau untuk breeding ya, breeding dulu nih. Breeding ini biasanya kuncinya di bagaimana kita memilih calon induk dan calon bejantan. Itu kalau dari sisi ternaknya. Karena ini nanti berpengaruh terhadap kualitas anak, berpengaruh terhadap jumlah anakan, berpengaruh terhadap daya beli atau serapan market. Sehingga kalau dari sisi ternaknya itu. Kemudian kalau dari sisi pakannya, karena biasanya breeding ini lebih panjang jangka waktunya, maka peternak wajib memahami tentang konsep pakan untuk breeding yang efisien, supaya tidak habis nafas ya di tengah jalan, supaya tidak habis budgetnya di biaya operasional untuk pakan. Nanti juga ada kaitannya dengan penentuan HPP juga ini nanti kaitannya dengan itu ya. Jadi kalau kita punya anak dari breeding itu harga jual harusnya berapa sih? Nah, itu nanti ditentukan dari harga pakan ini, harga pakan dari induk dan bapaknya. Itu nanti yang akan dibebankan ke biaya jual anak, harga jual anak gitu. Sehingga biaya pakan harus diminimalkan seminimal mungkin. Terus yang ketiga, itu dari aspek keeper. Dari aspek keepernya untuk breeding ini, maka penguasaan dia terkait masalah punya ilmu saja lah, minimal punya ilmu yang berkaitan dengan bagaimana menentukan ternak itu kapan harus dikawinkan, bagaimana memanage ternak yang sedang bunting, apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, kemudian apa saja sebenarnya yang harus dilakukan ketika ternak menjelang beranak, tanda-tandanya mau beranak itu apa gitu ya. Makanya orang biasanya saya nggak mau ribet dengan breeding karena kok ternyata ilmunya harus banyak. Padahal sebenarnya ternak itu tanpa kita punya ilmu sebenarnya ya, itu dia akan secara alamiah melakukan itu sendiri. Tapi dengan kita punya ilmu, kita bisa mencegah beberapa hal yang tidak kita inginkan. Contohnya, misalnya gini, kalau kita tidak punya pemahaman tentang bagaimana manajemen pakan untuk induk bunting, bisa jadi nanti abortus kasusnya karena kekurangan nutrisi. Atau distokia sebaliknya distokia itu kesulitan beranak karena anaknya terlalu besar. Sehingga ini untuk mencegah hal ini, maka
penguasaan terhadap aspek pakan juga diperlukan. Itu untuk breeding ya. Jadi dari ternaknya seperti itu, kemudian dari manajemen yang lainnya seperti itu ya. Termasuk nanti kandang. Kandang itu mungkin untuk breeding diperlukan kandang yang lebih luas. Karena induk butuh exercise. Pejantan juga butuh exercise untuk kebahagiaan dirinya. Jantan kalau dia diberikan kandang yang terlalu sempit, nggak bahagia dia. Nanti biasanya kandangnya dirusak. Sehingga dia butuh tempat yang agak luas, dia butuh exercise yang rutin, butuh sering dikeluarkan seperti itu. Kemudian mitigasi resiko yang berkaitan dengan breeding harus kita siapkan. Kayaknya ribet gitu ya, kayaknya. Padahal kita nggak tahu nih keributannya apakah seperti itu. Kemudian untuk fattening ini apa saja yang diperlukan dari sisi ternaknya. Tergantung nih target fatteningnya untuk apa. Kalau target fatteningnya adalah untuk misalnya untuk penjualan cepat ya, biasanya kan untuk kuliner. Berarti kita speknya harus tepat. Spek yang tepat itu yang seperti apa? Biasanya kan di kuliner itu ada umur maksimal yang diserahkan ke saya adalah sekian bulan. Nah berarti kita hitung mundur. Misalnya umur maksimalnya 7 bulan. Kita mau menggemukkan berapa bulan nih? 3 bulan. Berarti yang kita siapkan dari awal, yang kita cari dari awal adalah yang umur 4 bulan. Kalau ternyata dia speknya mintanya 8 bulan, ya berarti yang 5 bulan. Kalau speknya mintanya yang 6 bulan, berarti lepas sapi. Kita sanggup nggak itu? Kan bisa jadi kita nggak sanggup mencari ternak yang lepas sapi. Bukan nggak ada, tapi kita nggak berani untuk menggemukkan atau mengambil ternak yang umur 3 bulan, kemudian kita pindahkan ke kandang kita, resiko kematian kan tinggi. Betul. Nah itu dari spek ternaknya. Dari spek ternaknya harus jelas ini yang seperti apa. Atau misalnya kita pengemukan jangka panjang untuk kurban. Nah ini juga harus kita ketahui nih. Kira-kira nanti kita kurban mau kurban apa? Di mana letaknya? Market kita siapa? Kalau market kita itu membutuhkan tampilan postur yang bagus, dia harus punya tanduk, berarti yang kita gemukkan, kita cari bakalan ternaknya adalah yang memang punya tanduk. Tanduknya yang harus ada tanduknya saja, sekedar ada tanduk atau harus yang besar. Oh, tanduknya harus yang besar, yang bagus, berarti kita harus cari bakalan yang seperti itu. Itu aspek ternaknya. Kemudian aspek pakan. Aspek pakan ini nanti kaitannya dengan penyakit juga. Karena apa? Karena ada beberapa ternak itu mereka bahkan lebih banyak ya, lebih banyak ternak itu tidak adaptif dengan pakan-pakan kering ya, pakan komplit. Biarkan pakan komplit itu kita buat supaya simple. Terinspirasi dari ayam kan sebenarnya. Ayam itu bisa loh kita kasih pakan sekali nyucuk gitu ya, sekali ngambil, sekali matuk itu udah nutrisinya full gitu kan. Nah bisa nggak kalau di domba, sapi dibuatkan seperti itu, akhirnya kemudian kita buat pakan komplit. Tapi karena itu di luar kebiasaan, di luar kehidupan normal dari ruminansia yang biasanya makan hijauan, maka biasanya menimbulkan beberapa dampak penyakit. Makanya kan ada di sisi pakan ini manajemen pakan yang seperti apa. Ketika dia datang, apakah bisa langsung dikasih konsentrat atau tidak? Atau kemudian ketika dia datang atau ketika dia diberi pakan konsentrat, kemudian muncul dampaknya adalah penyakit. Yang ketiga ini, aspek yang ketiga, kipernya. Dari aspek manajemennya ini, kipernya siap nggak? Kalau misalnya ternak datang, kemudian dia, ya tadi kan macam-macam kan yang terjadi. Apalagi ternak yang baru datang adalah ternak-ternak yang masih muda, rentan, masih sangat rentan gitu. Nah ini harus kita antisipasi seperti itu. Berarti kan kembali lagi ke tujuan ya, kan memang dari awal kemarin kita bahas tujuan peternaknya apa. Makanya di kelas-kelas Nutria Farm, baik private class, terus kelas intensif, itu kan kita juga tekankan ya Bu, untuk tentukan tujuannya dulu, mau ke breeding, fattening, baru perencanaan setelahnya. Kayaknya ini salah satu aspek yang sangat diperhitungkan untuk memulai bisnis peternakan. Nah, tapi kembali lagi ke fattening ya Bu. Tadi kan fattening itu seakan-akan kelihatannya itu sangat menguntungkan karena cash flow cepat dan lain-lain. Bahkan 3 bulan dapat uang seperti itu kan. Tapi realitanya seperti apa gitu? Realitanya yang pertama adalah realitas market. Kita bisa mendapatkan uang kalau kita punya pembeli kan. Nah teman-teman yang mereka hanya mengandalkan bahwa saya mau beternak fattening karena cash flow cepat. Ya cash flow cepat kalau ada yang beli. Sehingga sebelum kita mau memutuskan kita fattening, kita harus punya pasar dulu. Kita punya market dulu. Nanti baru realistis itu. Itu realistis yang pertama ya. Artinya realitas yang pertama, kalau kita mau main fattening, maka kita harus ada market yang akan mengambil ternak kita. Dan rutin ya, karena kan kita mau menggemukkan rutin. Kemudian yang kedua,
apakah benar itu cash flow-nya cepat dan lebih mudah? Karena dia tidak terlalu disibukkan dengan keribetan breeding gitu tadi ya, yang harus persiapan beranak, nanti kalau ada resiko. Sebenarnya semua ternak sama, resiko ternak normal ya di breeding kan juga, kalau yang kelahiran normal ya normal aja. Lahir, kemudian induknya jilatin, terus anaknya nanti berdiri, nyusu sendiri gitu. Kan seringkali kayak di Sinatria Farm kan seringkali kan tahu-tahu pagi-pagi loh, kok sudah ada cempe, udah bersih gitu ya, udah jalan-jalan kemana-mana. Ya karena memang itu siklus hidup normal. Sama dengan ternak fattening juga sama. Ternak fattening ini mereka juga punya kehidupan normal yang mereka juga butuh diperhatikan. Ya tadi seperti yang saya sampaikan tadi kan, seharusnya kehidupan normal dia itu pakannya adalah hijauan, dia herbivora kan. Tapi kemudian kita beri pakan dia dalam bentuk kering, makan yang kering, yang namanya ruminansia itu ketika makan itu yang pertama menyentuh makanan itu siapa sih gitu kan. Yang pertama bersentuh adalah nafasnya, bukan lidahnya, bukan mulutnya, tapi nafasnya. Nah karena nafasnya yang pertama kali bersentuhan dengan pakan, maka yang pertama kali terkena dampak siapa? Matanya. Pakan kering kena nafas, kena mata. Makanya banyak sekali kasus-kasus di penggemukan itu pink eye, karena matanya terpapar. Sehingga ini yang kedua ya, realitas yang kedua itu. Realitas yang kedua sebenarnya kalau dilihat dari kerepotannya, sebenarnya sama-sama repot dengan breeding, tergantung sudut pandang yang mana. Nah kita bisa mensiasati atau tidak. Nah kemudian cash flow yang cepat, kemudian lebih mudah tadi, kita lihat juga dari keterampilan kipernya. Ternyata yang namanya fattening itu ya tetap dibutuhkan kiper yang terampil. Kan cuma tinggal ngasih makan aja, apa susahnya gitu. Ya kita kasih makan, kalau dia baik-baik saja, nggak sakit, nggak ada masalah. Tapi kalau dikasih makan ternyata kemudian dampaknya dia sakit, kan tetap harus punya keterampilan, skill khusus untuk penanganan penyakit seperti itu. Nah, untuk resiko-resiko breeding, resiko-resiko fattening kan sebenarnya hampir-hampir sama. Nah, untuk keunggulan sendiri dari breeding itu kan seperti apa, dan keunggulan breeding dan resiko breeding yang ya kan kita harus seimbang. Kalau melihatnya kan harus seimbang. Kita tadi bicara keuntungan dan kelemahan dari fattening. Nah, ini kita keunggulan dan kelemahan dari breeding itu sendiri seperti apa, Bu? Kalau breeding itu biasanya karena faktornya di jangka panjang ya. Jangka panjang, karena dia kan induk itu harus dikawinkan dulu. Kawin kadang-kadang nggak sekali langsung jadi. Ada yang 2 kali, bahkan ada yang 3 kali, tergantung pejantannya, tergantung kondisi induk. Induk yang kurang gizi susah bunting, induk yang kelebihan gizi, yang dia kegemukan juga susah bunting gitu kan. Jadi kan kita harus menentukan ternak yang tepat kondisi si ternak ini itu seperti apa kan gitu. Kalau ternaknya kegemukan ternyata ya, wah kayaknya sehat nih, tapi terlalu gemuk ya nggak bisa gitu. Resiko-resiko terkait itu gitu ya, terkait dengan pemeliharaan itu juga penting gitu. Makanya ini harus ada nafas yang panjang ya. Mulai untuk bunting dia butuh waktu, selama buntingnya butuh waktu 5 bulan. Nanti begitu lahir anaknya nggak kayak ayam yang telurnya langsung bisa dijual. Kalau ini kan begitu lahir kan masih nyusu, masih nunggu dia dibesarkan, masih nunggu dia disapih. Paling tidak 3-4 bulan atau bahkan 5 bulan baru bisa kita jual. Nah, sehingga nafasnya itu panjang. Itu kalau di breeding ya. Tapi kalau dari sisi modal sebenarnya breeding lebih sedikit dibandingkan fattening. Bukannya fattening nanti cash flow-nya cepat. Cash flow cepat tetap akan berkaitan dengan jumlah ya, volume. Kalau kita pengen punya pendapatan berapa misalnya 3 juta per bulan, anggaplah margin per ekor itu 100.000 misalnya. Ya berarti kan kita butuh 30. Anggaplah seperti itu aja lah gitu. Margin itu nanti dari HPP kemudian kita kita kalikan. Artinya per bulan harus ada 30 ekor yang dijual. Kalau per bulan 30 ekor yang dijual, ini fattening ya. Berarti kan kita butuh untuk bulan berikutnya. Kan dia digemukkan 3 bulan. Betul. Berarti kan nggak mungkin kita melihara cuma 30 terus bisa dipanen besok bulan depan, kan tidak. Jadi yang kita pelihara di bulan pertama, kita masukkan di bulan pertama, dia baru bisa kita panen di bulan keempat. Bulan kedua kita masukkan lagi 30.
untuk kita panen di bulan ke-5. Bulan ketiga kita masukkan lagi 30 untuk kita panen di bulan ke-6. Bulan ke-4 kita masukkan di kandang pertama, bukan kandang pertama belum kosong. Kita harus membuat kandang lagi, kandang ke-4 yang kita masukkan di bulan ke-4 kita panen di bulan ke-7. Nanti di bulan ke-5 baru kita masukkan di kandang pertama yang sudah kosong, sudah kita disinfektasi. Artinya ketika kita pengen menghasilkan 30 ekor per bulan, kita harus punya membangun kandang dengan kapasitas 30 kalikan 4, 120. Kalau per meter persegi kita misalnya butuh 1 juta rupiah, kalikan berapa itu untuk 120 ekor kan begitu. Itu kira-kira biaya kandangnya berapa. Jadi modalnya sebenarnya besar. Tapi kan cash flow-nya cepat. Nah, sekarang kita hitung lagi nanti cash flow cepat ini secepat apa. Nah, di breeding keunggulannya, kalau tadi kelemahannya itu dia panjang. Terus mendapatkan sesuatunya panjang, tapi di keunggulannya adalah dia bisa kita setting mulai dengan biaya seberapapun. Jadi kalau kita punya budgetnya kecil ya kita bisa mulai dari yang kecil. Tapi perbandingannya antara fattening yang dia untuk cepat ya, fattening cepat dengan breeding. Kalau fattening lambat gimana? Fattening lambat biasanya kalau untuk apa namanya kurban kan dia biasanya tidak 3 atau 4 bulan. Biasanya kadang-kadang ada yang nyicil dari 6 bulan sebelumnya itu, dan jumlahnya juga tidak harus banyak, bisa seperti itu. Nah, kalau di kita ya Bu, di Sinatria Farm sendiri kan kita breeding dan menerapkan pengemukan itu jangka panjang untuk kurban. Nah, itu kenapa alasan itu yang dipilih Bu? Apakah itu kondisi paling ideal atau seperti apa? Ya kondisinya kalau itu kaitannya sama budget ya. Saya memulai Sinatria Farm itu dengan budget yang kecil, jadi bukan ya kan saya dulu dosen ya, gajinya sakdus isinya sen. Artinya modalnya nggak banyak. Investor saya cuma bapak ya, cuma suami. Jadi tidak ada investor yang lain. Dengan modal yang kecil, maka yang realistis adalah waktu itu yang saya lakukan adalah dengan kita awalnya kita pengemukan kurban. Itu awalnya pengemukan kurban, tetapi karena kita sudah punya market jadi cepat gitu ya. Nah setelah itu kemudian kita breeding, kita lanjutkan dengan breeding. Kenapa kok breeding? Karena breeding tadi tidak harus dengan pengadaan ternak yang banyak. Ya kalau tadi fattening 30 per bulan kan berarti harus 120 ekor yang kita pelihara dalam satu ini kan. Ada satu waktu yang itu benar-benar 120, tapi di hari-hari biasa mungkin 90 misalnya. Tapi kan ada satu waktu yang 120. 120 itu banyak loh. Betul. Bayangin biaya pakannya, bayangin betapa resikonya gitu ya, resiko kematian dan sebagainya itu kan wah mengerikan sekali gitu kan. Makanya waktu itu ya saya nggak berani nih, saya beraninya breeding aja dulu. Nah kita kemudian awalnya dari breeding, apalagi dengan ya idealisme saya sendiri gitu kan, saya pengen berkontribusi dalam menambah populasi sehingga ya wis tambah breeding saja dulu. Breeding kemudian ternyata dalam perjalanan berikutnya memang menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan kesulitan fattening. Artinya ternyata ya saya harus ada market yang sustain dan menemukan betapa luar biasanya dunia market domba gitu kan. Wah ini bagi ibu-ibu kayak saya nggak cocok ini gitu kan. Jadi akhirnya ya udah itu yang menjadi alasan kenapa Sinatria menggunakan breeding yang jangkanya panjang dan pengemukan dalam jangka panjang. Meskipun tidak menutup kemungkinan kita juga ada yang jangka pendek, artinya pengemukan yang targetnya adalah sedikit tapi ya, jadi tidak terlalu banyak. Misalnya untuk kebutuhan kita harus penyembelihan itu kan, ya kita kan penyembelihan kan juga nggak sebanyak itu sehingga kita memelihara ternaknya juga lebih santai gitu. Nah, untuk pemula atau teman-teman yang ingin memulai itu saran yang realistis seperti apa Bu? Jadi kan banyak sekali ya teman-teman yang ingin belajar, itu kan sekarang mungkin sudah sedang belajar, sedang menggali informasi di media sosial, di peternakan manapun. Nah ini untuk membatasi itu semua biar teman-teman itu tetap terarah. Saran realistisnya seperti apa Bu? Realistis menentukan yang pertama adalah melihat budget. Melihat budget, setelah itu jadi antara budget, antara idealisme dengan realita itu kita pertemukan mana yang paling realistis. Idealisme kita kan kita punya visi jangka panjang ya kan.
visi jangka panjang ini saya pengen punya peternakan besar dengan kapasitas 500 misalnya, minimal 500 ekor bahkan sampai 1000. Tapi saat ini realistisnya kita punya dana berapa, punya budget berapa. Makanya kan kalau di private class itu kan kita susun roadmap itu untuk apa, untuk ketika kita memulai dengan apa dulu, setelah itu baru visi ini akan mulai kita wujudkan pada saat kapan. Jadi mungkin di awal ini kita memulai dengan jumlah yang sedikit, di awal ini kita mulai dengan budget yang sedikit, tetapi nanti kita targetkan pada di bulan sekian kita sudah memulai untuk menapaki jalan menuju visi kita. Nah yang paling realistis untuk peternak pemula, untuk memulai itu apa? Ini kaitannya dengan biaya belajar. Sebenarnya karena biaya belajar, kalau bisa semakin minim biaya belajar kita untuk menjadi pintar, itu yang kita pilih kan gitu. Yep. Nah, yang minim biaya belajar apa? Apakah breeding, apakah fattening? Mana yang paling memungkinkan untuk diri kita? Contoh gini, saya mau lebih memilih breeding. Kenapa kok breeding? Karena breeding itu kita pelihara biasa saja, pakan juga tidak terlalu mahal, tapi dia kan nambah populasi. Wah tapi enggak, saya takut ini kalau misalnya breeding itu harus repot misalnya dengan kelahiran dan lain-lain. Bisa memulai dengan pengemukan tapi yang jangka panjang, pengemukan kurban misalnya. Itu bisa kita mulai. Kenapa kok pengemukan kurban? Karena pengemukan kurban itu yang kita pelihara adalah ternak-ternak dewasa, ternak-ternak yang sudah di usia apa ya istilahnya ya, jemoko ya istilah Jogjanya itu ya, jemoko itu ya umur 7-8 bulanan, belum poel tapi dia masih di masa pertumbuhan. Nah ketika di umur segitu pakan pun tidak terlalu mahal, dia bisa disuplai hijauan banyak pun nggak ada masalah, paling nanti tambah hijauan yang lain yang mengandung protein plus sumber energi ini aja yang kita tambahkan untuk menggemukkan dia kan gitu. Tapi siklusnya dia tidak terlalu cepat. Dan kalaupun resiko-resiko terkait masalah di awal-awal ya, yang mungkin di sesi berikutnya kita sampaikan itu di kejutan di hari pertama itu mungkin tidak akan kita temui karena ternaknya sudah dewasa tadi. Sudah mapan. Dibandingkan dengan yang tadi kan, dengan yang fattening cepat tadi kan ternaknya masih kecil-kecil. Resikonya terlalu tinggi untuk dia tidak sakit atau bahkan dia tidak mati, itu kan resikonya kayaknya hampir tidak mungkin gitu. Tapi kalau yang sudah jemoko tadi, yang sudah dewasa tadi, maka ketika dipindahkan pun dia lebih stabil. Itu bisa menjadi pilihan untuk pemula. Nah, apakah kita mau memilih breeding atau fattening yang persiapan kurban atau breeding skala kecil, itu disesuaikan dengan budget tadi. Budgetnya berapa kita? Kira-kira kita bisa membuat kandang yang ukuran berapa? Oh saya bisa bikin kandang kapasitas 5-10 ekor, ya udah kita mulai dari situ. Nanti apakah ternaknya itu diisi 5 atau 10, nggak masalah asal tidak diisi lebih dari 10 kan gitu kan. Nah kita mulai dari situ, menyesuaikan dengan budget yang kita punya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk memulai usaha peternakan memang harus disesuaikan dengan tujuan kita seperti apa. Nah tujuan itu harus disesuaikan dengan kemampuan. Jadi kemampuan kita, realistisnya, realnya itu kita mampunya seberapa seperti itu. Mungkin itu Bu Vita yang ingin saya tanyakan dan mungkin bisa menjadi gambaran bagi sahabat Sinatria semuanya. Mungkin sekian podcast hari ini, sampai bertemu di podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.